Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Hasanah, NIM 22 10 20 1055 dari lokal 5 PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Contoh-contoh penggunaan statistik untuk pengujian hipotesis secara lengkap yaitu A. Statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Ada macam-macam statistik untuk analisis data. Ada statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametris, dan statistik non-parametris. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan juga standar deviasi, perhitungan prosentasi. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan perbandingan rata-rata yang sampel atau populasi. Nah, statistik inferensial yaitu sering juga disebutkan statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. B. Statistik parametris dan non-parametris. Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data dan sampel. Pengertian statistik di sini adalah data yang diperoleh dari sampel parameter populasi itu. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Yang pertama, macam data, yaitu macam-macam dalam penelitian telah diberikan pada bab 1, yaitu data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, yang kedua itu bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis adalah 3
yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif dibedakan menjadi dua, yaitu komparatif untuk 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel atau unit sampel dibandingkan dengan standar, sedangkan hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik non-parametris merupakan dengan adanya tidak perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel. Hipotesis komparatif merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dua kelompok atau lebih. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada konsep dasar pengujian hipotesis. Sebelum diberikan contoh analisis data dan pengujian hipotesis terlebih dahulu, diberikan konsep dasar tentang pengujian hipotesis. Seperti telah dikemukakan pada bab 3, masalah dan hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian hipotesis tersebut adalah hipotesis penelitian. Sedangkan secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian statistik. Jadi maksudnya ini adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel. Oleh karena itu, dalam statistik yang diuji untuk hipotesis nol. Jadi hipotesis nol ini adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau data sampel. Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol diberikan notasi HO dan hipotesis alternatif diberikan notasi HA. Yang pertama itu ada taraf kesalahan, seperti telah ditemukan pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu ada point estimate dan interval estimate. Nah, yang kedua ada kesalahan dalam menguji hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu ada kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol. HO yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini ditingkatkan kesalahan dinyatakan dengan baca alfa. Ya, yang B yaitu kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk dinyatakan dengan baca beta. Itu saja penjelasan saya tentang pengumpulan data. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.